Halo semuanya, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Josi Sitohang. Saya dari kelas program studi ilmu komputer angkatan 2025, kelas C. Saya dari kelompok 9, sesuai urutan dari kelas saya. Saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Untuk pertama sekali saya mohon maaf karena saya nggak bisa screen record, ngerekam layar sambil rekam wajah saya karena masalah device yang saya punya. Terus komputer saya baru rusak kena banjir kemarin. Saya akan langsung jelaskan lewat ngobrol aja. Distribusi frekuensi itu gunanya pertama-tama untuk menyusun atau mengelompokkan data mentah ke dalam interval kelas-kelas tertentu. Itu dalam konteks project kita, datanya itu kan besar terus banyak, nilainya juga acak. Oleh karena itu nanti kita butuhkan yang namanya distribusi frekuensi agar data-data tadi dapat kita susun dan mudah kita pahami. Dalam metode distribusi frekuensi ini itu ada beberapa langkah dulu yang harus kita lakukan. Pertama itu menentukan jangkauan data, yaitu dengan mencari selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Nanti jangkauan ini menunjukkan seberapa lebar penyebaran data yang dimiliki. Baru langkah kedua itu kita tentukan jumlah kelas, interval menggunakan aturan Sturges, dengan rumus 1 ditambah 3,3 kali logaritma dari jumlah data tadi. Nah, hasil perhitungan nanti dibulatkan ke atas agar jumlah kelas bersifat pasti. Setelah itu nanti kita peroleh langkah berikutnya, nanti menentukan panjang interval kelas dengan membagi jangkauan data dengan jumlah kelas. Panjang interval ini nanti kita bulatkan ke atas untuk memastikan seluruh data dari nilai terbesar dapat masuk ke dalam tabel tanpa ada data tadi yang terlewat. Kemudian kita lakukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Lalu kita hitung frekuensi, yaitu banyaknya data yang masuk ke dalam masing-masing kelas interval. Terus dengan adanya tadi distribusi frekuensi tadi, data mentah yang kompleks dapat kita ubah menjadi informasi statistik yang lebih ringkas dan bermakna. Jadi distribusi frekuensi ini menjadi dasar penting dalam analisis tadi karena dapat membantu kita dalam pembuatan grafik, pengukuran atau penyebaran data, serta membantu kita dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data yang kita peroleh tadi secara sistematis. Oke, sekian bagian saya. Halo semuanya, nama saya Yobel Hizkia Sijabat dari kelas PSIK 25C dan saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu algoritma dan alur program untuk analisis distribusi frekuensi. Program ini dibangun secara sistematis untuk mengolah data mentah menjadi tabel frekuensi otomatis dan akurat berdasarkan laporan kami. Alur program punya 4 tahap utama. Yang pertama, input data, meminta jumlah data, lalu input nilai satu per satu ke list. Yang kedua, perhitungan statistik, mencari minimum, maksimum, dan range. Yang ketiga, penerapan rumus, hitung jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,3 log 10 dan panjang interval P sama dengan range per K. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu looping untuk buat interval, hitung frekuensi, dan cetak tabel. Untuk rancangan kami gunakan pseudocode sebagai blueprint logika, mulai deklarasi variabel, lalu data input N, data via loop, hitung maksimum, minimum, range, lalu K dan P dengan rumus Sturges. Tampilkan header tabel, lalu loop for K kali set batas bawah dan atas, hitung frekuensi via inner loop, cetak baris, update batas bawah. Untuk visual ada flowchart dari start, input N dan data, hitung range dan Sturges, lalu looping kelas untuk hitung batas, frekuensi, cetak hingga N. Ini dibantu debug alur grafis. Algoritma ini presisi dan efisien tanpa error manual.
Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Andreas Tumpal Daniel Senturi. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di sini saya akan mendemonstrasikan secara langsung eksekusi dari program ini. Nah, di layar saya sudah menyiapkan program yang siap untuk dijalankan. Untuk uji coba dari program ini, saya menggunakan sampel data sesuai dengan laporan kami, yaitu sebanyak 40 data angka acak dengan rentang nilai antara 59 sampai dengan 100. Pertama di sini kita masukkan jumlah datanya yaitu 40. Lalu di sini saya akan menginput nilainya satu persatu yang mulai dari data pertama 9 dan data terakhir yaitu 75. Oke, data sudah lengkap dan kita tekan enter untuk melihat hasilnya. Nah, bisa dilihat hasilnya langsung keluar otomatis. Di sini dia pertama menampilkan hasil perhitungan statistik yang dimana program langsung mendeteksi data terkecilnya yaitu di 59 dan data terbesar 100 sehingga jangkauannya adalah 41. Lalu jumlah kelas otomatis dihitung menjadi 7 kelas sesuai rumusnya. Dan di bawah ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Bisa terlihat data yang paling banyak itu ada di interval 71 sampai 76 dengan frekuensi 9 data. Dan total frekuensi di bawah juga pas yaitu 40, artinya tidak ada data yang error atau hilang. Dan mungkin itu saja, demikian demonstrasi dari programnya. Terbukti bahwa program ini berhasil berjalan dengan lancar dan akurat. Dan untuk analisis mendalam mengenai hasil ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devendra Simanjuntak. Saya dari Prodi Ilmu Komputer, kelas Fisika 25C, angkatan tahun 2025. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas bagian pembahasan dan penjelasan hasil. Pertama-tama, program diuji menggunakan 40 data nilai yang dimasukkan satu persatu. Dari proses input tersebut, program secara otomatis menghitung statistik dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai terkecil adalah 59 dan nilai terbesar adalah 100, sehingga diperoleh jangkauan data sebesar 41. Tahapan ini tentu penting untuk mengetahui seberapa lebar penyebaran data sebelum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Selanjutnya, program menentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan jumlah data 40, diperoleh hasil sekitar 6,28 yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi 7 kelas. Pembulatan ke atas dilakukan agar seluruh data dapat tertampung dengan baik. Setelah itu, panjang interval kelas dihitung dengan membagi jangkauan dengan jumlah kelas, sehingga diperoleh interval sebesar 6. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, program menyusun tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 7 interval kelas, mulai dari 59 sampai 64 hingga 95 sampai 100. Setiap data kemudian dikelompokkan ke dalam interval yang sesuai, dan frekuensinya dihitung secara otomatis oleh program. Dari tabel yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa kelas interval 71 sampai 76 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sebanyak 9 data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada pada rentang tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai kelas yang paling dominan atau mendekati nilai modus data. Sebaliknya, pada interval nilai tinggi, yaitu 89 sampai 94 dan 95 sampai 100, frekuensinya paling rendah, masing-masing hanya 3 data, yaitu menunjukkan bahwa nilai ekstrim relatif jarang muncul. Selain itu, total frekuensi seluruh kelas adalah 40.
sama persis dengan jumlah data awal. Ini membuktikan bahwa tidak ada data yang hilang atau terlewat, serta menandakan bahwa algoritma pengelompokan data berjalan dengan benar dan konsisten. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa program berhasil mengubah data mentah yang acak menjadi informasi statistik yang terstruktur dan mudah dipahami. Dibandingkan dengan perhitungan manual, penggunaan program ini jauh lebih efisien, akurat, dan meminimalkan kesalahan manusia. Dengan demikian, program distribusi ini, frekuensi yang dibuat oleh telah berfungsi sesuai tujuan dan dapat digunakan sebagai alat bantu analisis data dan statistik. Sekian pemaparan hasil dari saya. Sekian dan terima kasih.